Sudah ada, Li. Bisa dijelasin aja lagi? Selanjutnya ada sejarah virtual reality. Pada tahun 1966, Ivan Sutherland menemukan HiFi yang merupakan jendela ke dunia virtual. Seorang ilmuwan bernama 1975 menemukan video plays yang memungkinkan berinteraksi dengan objek virtual untuk pertama kalinya. Jaron Lanier 1989 memperkenalkan virtual reality dan menciptakan bisnis komersial. Teknologi virtual reality mengalami perkembangan dan semakin canggih dari waktu ke waktu. Lalu dikembangkan lagi tidak hanya untuk bermain game, bahkan bisa untuk pembelajaran. Hana lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada kutipan dari Yudi 2014, virtual reality atau realitas dunia adalah sebuah teknologi yang telah membuat perbedaan besar pada sejarah pemikiran manusia dan saat ini sedang menjadi tren untuk membantu meningkatkan kualitas kinerja dan produk. Dan kutipan dari Steve Hyde 2013, virtual reality atau realitas maya adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer atau computer simulated environment, suatu lingkungan yang sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa virtual reality merupakan teknologi yang mampu membuat penggunanya berinteraksi dengan realitas maya atau lingkungan di dalam komputer. Komponen virtual reality, perangkat input. Perangkat ini mengirim sinyal ke sistem tentang tindakan pengguna, sehingga memberikan rekasi yang tepat kembali kepada pengguna melalui perangkat output secara real time. Virtual reality agents, virtual reality agent untuk menghitung dan menghasilkan model grafis, rendering, objek, pencahayaan, pemetaan, texturing, simulasi, dan untuk ditampilkan secara real time. Perangkat output. Perangkat output adalah alat yang menerima umpan balik dari virtual reality engine yang menyajikannya ke pengguna melalui alat output yang sesuai untuk perangsang indera. Perangkat virtual reality. Yang pertama, tampilan grafis atau visualisasi 3 dimensi tampak nyata dan sesuai dengan perspektif dari penggunanya. Yang kedua, mampu mendeteksi semua gerakan dan respon dari pengguna, seperti gerakan kepala atau bola mata pengguna. Selanjutnya di sini ada kelebihan virtual reality. Yang pertama, sangat bermanfaat dalam meningkatkan proses belajar serta minat peserta didik dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan minat peserta didik dalam belajar dan bermain serta memproyeksikan
secara nyata dan melibatkan interaksi. Dan yang ketiga, tidak merusak mata. Kekurangan dari virtual reality. Yang pertama, ada biaya yang lebih cenderung mahal. Yang kedua, VR dapat membuat penggunanya mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat berinteraksi dengan dunia buatan. Yang ketiga, dapat mempengaruhi mental penggunaannya karena tidak bisa membedakan mana dunia nyata dan dunia virtual. Yang keempat, sangat terbatas untuk penggunaan dan pembuatannya. Ada manfaat virtual reality. Menurut Abrol, menjelaskan bahwasannya pada hakikatnya melalui dengan dilahirkannya teknologi virtual reality, ini sangatlah membantu manusia untuk merasakan berada di tempat dengan sensasi seperti nyata, dengan tampilan secara keseluruhan dan memudahkan dalam mengetahui berbagai macam objek apa saja yang ada secara jelas dan nyata. Secara berbagai informasi yang disajikan melalui tampilan virtual reality juga akan sangat lebih banyak interaktif bagi pengguna seperti siswa dibandingkan dengan teknologi yang lain. Fleksibilitas desain dunia maya pada konten virtual diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Dunia virtual, media tersebut juga dapat diintegrasikan ke dalamnya. Pengintegrasikan ini tentunya menambah efek visualisasi dalam sistem pembelajaran secara online. Fitur lainnya yang dapat diaplikasikan ke dalam virtual reality yaitu hologram. Apa itu hologram? Hologram itu merupakan tampilan sebuah teknologi yang memanfaatkan perbedaan sudut pandang cahaya kohoren di mana objek yang kita lihat seakan-akan menjadi nyata berbentuk 3 dimensi. Menurut hasil yang dilakukan oleh Lee and Fung, dengan menggunakan media virtual reality, ini akan memberikan dampak yang sangat positif dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa dalam proses kegiatan pembelajaran peserta didik. Kesimpulannya, penggunaan teknologi virtual reality dalam proses belajar sangat berpengaruh dan mendukung untuk materi yang syaratnya ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Ketertarikan dari pengguna yang cenderung sangat tinggi terhadap penggunaan teknologi virtual reality dalam pembelajaran. Penggunaan media virtual reality berdampak cukup signifikan terhadap tingkat kesenangan serta pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Penggunaan media virtual reality pada pembelajaran dapat menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Cukup sekian, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Saya Nino Raini ingin bertanya. Ya, Ani silakan. Menurut kelompok 10, dengan adanya kecanggihan teknologi dan media pada zaman sekarang, apakah media VR, virtual reality, baik diterapkan pada pembelajaran anak sekolah dasar? Saya ingin bertanya. Iya, Saya Silvi Puspita ingin bertanya, iya Silvi silakan. bagaimana dampak perkembangan dari virtual reality saat ini? Terima kasih.
Laili mau nanya dong. Iya, Renza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Torazida. Pertanyaannya untuk kelompok 10. Apa perbedaan antara virtual reality dengan augmented reality? Terima kasih. Saya ingin izin bertanya. Iya, El ya. Jadi, saya Lisnaini Ramadhani dari kelompok 9 ingin bertanya kepada kelompok 10. Apakah VR bisa digunakan di semua smartphone? Terima kasih. Anissa Damayanti ingin bertanya, apa keuntungan dari pembelajaran virtual reality? Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin 5 aja kali ya pertanyaannya. Mohon maaf Bapak, ini pertanyaannya dijawab dulu atau lanjut ke presentasi selanjutnya ya? Jawab aja. Atau dulu jawabannya, nanti Iya. kita langsung jawab. Mohon maaf, beri waktu sebentar untuk kelompok kami berdiskusi Ya, untuk menjawab pertanyaan. nanti kelompok yang Terima kasih. minat bisa ya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi Puspita dari kelompok 4. Bagaimana dampak perkembangan virtual reality saat ini? Dampaknya itu sangat serius mengancam kesehatan mata, terlebih untuk kesehatan mata penggunanya. Penggunaan virtual reality secara berlebihan tidak hanya buruk bagi kesehatan mata, tapi juga akan menimbulkan rasa sakit kepala sekaligus mual bagi penggunanya. Gimana Zulfi? Sudah cukup. Terima kasih, Laili. Iya, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anis Nur Aziza dari kelompok 9. Apa perbedaan antara virtual reality dengan augmented reality? VR adalah teknologi yang dapat membuat interaksi dengan lingkungan 3 dimensi yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata atau bahkan imajinasimu. Sedangkan augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan unsur-unsur digital di dunia nyata, contohnya seperti Instagram Story. Bagaimana, Risa? Sudah cukup. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Elia Isnaini Ramadhani. Apakah virtual reality bisa digunakan di semua smartphone?
Sayangnya tidak semua ponsel Android bisa menggunakan teknologi virtual reality ini ya. Selain smartphone virtual reality Android, ada beberapa perangkat keras Android lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung teknologi virtual reality. Dan perangkat ini termasuk Daydream dan Cardboard dari Google serta Gear Virtual Reality keluaran Samsung. Bagaimana ya? Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ani Nur Aini. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian dengan ada kecanggihan teknologi dan media pada zaman sekarang, apakah media VR baik diterapkan pada pembelajaran anak sekolah dasar? Menurut kelompok kami, media ini baik diterapkan di anak SD, namun hanya pada tingkatan atas, tidak bisa pada tingkatan rendah. Virtual reality tidak hanya memiliki kemampuan untuk menarik kita ke dunia yang baru, tetapi juga memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan membuka potensi pembelajaran lebih dari sebelumnya. Biasanya murid lebih gampang bosan kalau misalnya hanya dengan membaca buku atau mendengarkan materi yang disampaikan guru. Maka penggunaan VR untuk pendidikan sangatlah bagus untuk menjadikan pembelajaran menjadi lebih hidup. VR memungkinkan pembelajaran untuk memasuki inti emosional siswa dengan cara yang baru dan menarik. Gimana, Ani? Baik, terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Damayanti. Pertanyaannya, apa keuntungan virtual reality? Keuntungan dari virtual reality itu, teknologi ini dipercaya telah membuat proses pembelajaran berjalan dengan lebih mudah, apalagi saat pandemi COVID. Salah satu kelebihan penggunaan virtual reality ini pada pendidikan adalah pemberian materi pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Selain itu juga tidak membuat para murid bosan. Gimana, Anissa Damayanti? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.